Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tuan Ruo, benda apa ini? Tanya Patriark Su Dunrui penasaran. Patriark, ini adalah bola mantra formasi tombak langit, ucap King Ruo sambil menjelaskan cara menggunakannya. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu menatap benda tersebut dengan takjub. Tentu saja mereka pernah mendengar kisah kehebatan mantra formasi tombak langit, di mana benda itu dengan mudah menghancurkan pasukan Sekte Naga Angin Hitam yang menyerang Sekte Gunung Emas. Tuan Ruo, terima kasih, ucap Su Dunrui senang, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Patriark, tidak perlu berterima kasih. Kita sekarang adalah keluarga, memberi dan saling membantu adalah esensi dalam sebuah ikatan keluarga. Aku sudah menganggap klan Su adalah keluargaku, selain itu, aku juga sudah meminta Raja Liang Kun untuk selalu memberikan perlindungan pada klan Su, ucapnya ramah. Semua orang di dalam ruangan itu sangat senang atas kebaikan dan keramahan King Ruo. Patriark, serta saudara sekalian, kami akan pergi, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat lalu menggendong Zilong. Tiba-tiba tubuh Tautau menghilang. Di halaman aula istana klan Su, muncul seekor ular putih bersayap dengan mata biru menatap semua orang dengan hangat. "Si," teriak Zilong kegirangan. "Ayah, suka sekali menggodaiku. Kata ayah kita akan pergi dengan Tautau," ucap Zilong menyerocos kembali. "Zilong, Tautau tidak bisa terbang, lagi pula siapa yang mau bepergian dengan menunggangi Guai itu," ucap King Ruo sambil cekikikan. Saat semua orang merasa tertindas, Zilong justru kegirangan lalu melompat ke atas punggung ular putih itu. "Si, ayo kita tinggalkan ayahku," ucapnya kegirangan. Si menggelengkan kepalanya, sehingga membuat King Ling tertawa kecil. "Si, apa yang kau lakukan? Sepertinya kau sudah tidak menyayangiku lagi," ucap Zilong. Si terbatuk-batuk karena menahan tawanya. King Ruo lalu melompat ke atas punggung ular bersayap itu lalu diikuti oleh Helong dan Hielong beserta pasangannya. "Zilong, apakah kau ingin meninggalkan ibu?" tanya King Ling. "Tidak ibu, aku hanya menggoda Si," jawab Zilong dengan cepat. "Paman Yanggang, Bibi Lian, ayo naik," ucap Zilong senang. Dengan ragu-ragu, King Yanggang membawa Sulian melompat ke atas tubuh ular raksasa itu. "Ayah, aku pergi. Jaga kesehatan," ucap Sulian pamit pada Patriark Su Dunrui. "Kakek kami pergi," ucap Zilong dengan penuh semangat. Disaksikan semua orang, Si lalu terbang secara perlahan meninggalkan jejak aura penindasan yang luar biasa. Tiba-tiba, slas, tubuh ular putih bersayap itu melesat dengan kecepatan cahaya menghilang dari pandangan semua orang. Semua orang yang ditinggalkan akhirnya bisa bernafas lega. Tunggangannya saja binatang iblis tingkat dewa, batin semua orang takjub. Di atas langit yang biru, Si melesat dengan kecepatan tinggi. Walaupun demikian, mereka yang ada di atas tubuhnya dapat duduk dengan tenang, karena ada perisai tabung transparan yang melindungi mereka. King Ruo lalu mengeluarkan buah-buahan abadi sebagai camilan mereka serta arak terbaik. Selain itu King Ling juga mengeluarkan buah-buahan biasa terutama bagi Niza, Luniu, Yanggang dan Sulian. Zilong lalu meraih apel emas dan memakannya dengan nikmat tanpa memperhatikan keterkejutan Niza, Luniu, Yanggang dan Sulian. Bagi Helong dan Hielong, mungkin itu sudah biasa. King Ling lalu melepaskan cadar putihnya. Tampak Sulian agak terkejut, dia tidak mengira bahwa King Ling benar-benar wanita yang sangat cantik. "Silahkan dimakan buahnya," ucap King Ling ramah sambil memakan buah itu. "Paman Yanggang, ayo dimakan. Kalau paman mau, aku akan meminta ayah memberi paman lebih banyak lagi," ucap Zilong sambil mengunyah makanannya.
Sambil mengunyah makanannya, Zilong tampak sedang memperhatikan para paman dan bibinya. Hos, muncul 3 pedang dengan warna keemasan. Tangan mungil itu lalu meraih ketiga pedang itu dan memberikan kepada Niza, Lu Niu dan Sulian. Bibi, ini adalah pedang tingkat spiritual puncak, sepertinya lebih cocok untuk bibi sekalian, ucap Zilong. Lalu swus, muncul tombak perak keemasan. Ini untuk Paman Yanggang, ucapnya sambil menyerahkan tombak itu. Zilong, bagaimana kamu melakukannya, nak? Tanya King Yanggang. Paman, lihat, ucapnya sambil menunjukkan cincin penyimpanan yang ada di jari jempolnya. Paman Yanggang, ini adalah cincin penyimpanan tingkat dewa, sedangkan punya paman itu hanya tingkat kaisar, ucap Zilong. Cincin penyimpanan merupakan artefak khusus untuk menyimpan berbagai barang bawaan berdasarkan tingkatannya. Cincin penyimpanan dimulai dari tingkat raja, tingkat kaisar, tingkat bumi, tingkat langit, lalu tingkat dewa. Paman, bibi ini untuk kalian, ucapnya sambil mengeluarkan 6 cincin penyimpanan tingkat langit, lalu memberikannya pada Helong dan yang lainnya. Maaf, aku tidak dapat memberi paman dan bibi sekalian cincin penyimpanan tingkat yang lebih tinggi lagi, karena aku hanya memiliki yang seperti itu, ucap Zilong. Zilong, terima kasih nak, ini lebih dari cukup, ucap Helong senang. King Ruo dan King Ling merasa senang, karena Zilong ternyata anak yang pengertian dan suka berbagi. Saudara Yanggang, bagaimana kamu bisa berada di kota awan biru? Tanya King Ruo penasaran. King Yanggang lalu mulai menceritakan mengapa dia bisa berada di kota awan biru. Awalnya dia berniat menyusul King Ruo dan para saudaranya ke Sekte Gunung Emas, tetapi dalam perjalanannya, dia mulai menemukan banyak kesulitan karena tingkat kultivasinya yang rendah. Banyak kota kecil lainnya yang telah dilewatinya hingga akhirnya dia tiba di kota awan biru. Sebagai orang asing di kota awan biru, dia secara tidak sengaja bertemu dengan Sulian, hingga membuatnya jatuh cinta padanya. Sebagai orang asing yang hanya mengandalkan kekuatan elemen petirnya, King Yanggang lalu memulai karirnya di bidang militer. Dengan bakat dan keteguhannya, dia dapat menjadi jenderal utama kerajaan. Saat hatinya sudah siap meminang Sulian, King Ruo bersama Helong dan Hielong tiba di kota awan biru. Saudara Ruo, Helong dan Hielong serta semuanya, terima kasih sudah membantu. Terima kasih atas pernikahannya, ucap King Yanggang tulus sambil menatap wajah istrinya Sulian dengan penuh cinta. Sulian bahkan tidak pernah menyangka bahwa perjuangan King Yanggang untuk meminangnya sangat luar biasa. Kakak Yanggang, mengapa kau tidak pernah menceritakannya padaku? Ucapnya. Saat itu aku takut ayah mertua akan menolak lamaranku, tetapi aku salah menilai. Justru dia dengan lapang dada menerima lamaranku dengan status orang biasa, ucap King Yanggang dengan rasa bersalah. Saat mereka sedang serius mendengarkan cerita Yanggang, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh Zilong. Ayah, lihat, di depan ada sesuatu yang salah, ucapnya. Dengan perlahan Si Yi mengurangi kecepatannya. Dari jarak 100 meter, berdiri 7 kultivator dengan topeng emas, dengan senjata tombak emas di tangannya menatap Si Yi dengan tajam. Kalian tenanglah. Zilong, ayah serahkan Si Yi padamu, ucap King Ruo lalu menghilang dengan sekejap dari pandangan semua orang. Tidak hanya itu, King Ling, Helong dan Hielong juga menghilang dengan seketika. King Yanggang dan yang lainnya menatap takjub. Zilong, apakah kamu tahu tingkatan kultivasi ayahmu, nak? Tanya King Yanggang penasaran. Paman, ayah saat ini berada di ranah dewa tingkat bumi, sedangkan Ibu Ling, Paman Helong, dan Paman Hielong sudah berada di ranah tingkat dewa, ucap Zilong menjelaskan. Yanggang dan yang lainnya ternganga, mereka bahkan tidak mengira bahwa King Ruo sudah berada di tingkat yang sangat tinggi. Zilong, bagaimana dengan Si Yi? Tanya Sulian penasaran. Hihi, bibi. Si Yi saat ini sudah menjadi hewan dewa langit tingkat menengah, jawabnya cengengesan. Si Yi, tunggu aba-aba dariku, ucap Zilong. Baik tuan muda, jawab Si Yi dengan suara seraknya mengejutkan Yanggang dan yang lainnya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ternyata Si Yi dapat berbicara.
Di tempat lain, King Ruo dan King Ling serta He Long dan Hye Long berdiri di hadapan 7 kultivator bertopeng emas. "Tuan-tuan, jika boleh aku tahu, ada urusan apa tuan-tuan menghentikan perjalanan kami?" tanya King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Ketujuh kultivator bertopeng itu tetap diam, sambil terus mengamati King Ruo dan rombongannya dengan penuh selidik. "Kalian telah memasuki wilayah awan terlarang. Hewan tingkat dewa langit dan sejenisnya tidak diperbolehkan untuk terbang melewatinya," ucap salah satu dari mereka. King Ruo nampak bingung. "Jika demikian, mengapa kami tidak boleh melakukannya? Lalu siapa sebenarnya tuan-tuan ini?" ucapnya dengan hormat. "Lancang, jika kami mengatakan tidak boleh maka ikuti saja," teriaknya marah. King Ruo terlihat sedang berpikir. Di atas tubuh Si Yi saat ini ada Zilong dan yang lainnya. Selain itu, tanpa Si Yi perjalanannya ke kota Perak akan terlambat, karena jarak pusat wilayah barat dengan kota Perak paling tidak memerlukan waktu 1 bulan perjalanan. King Ruo berusaha mengukur kekuatan 7 kultivator bertopeng yang ada di hadapannya. Kultivator Dewa Bumi tingkat puncak. Mengapa tiba-tiba ada di tempat ini? Batinnya. Berdasarkan perhitungannya, dia bisa saja memanggil Husan dan yang lainnya, tetapi jika ada pasukan tambahan dari mereka, tentu akan menyulitkan King Ruo, terutama untuk melindungi Zilong dan yang lainnya. "Tuan-tuan, tidak adakah pertimbangan lainnya? Karena aku sedang terburu-buru," ucap King Ruo. Salah satu dari kultivator itu tiba-tiba menombak King Ruo dengan tombak emasnya. Wus! Dengan segera tapak putih keemasan muncul lalu menampar tombak emas itu hingga terjadi ledakan dahsyat. Wush! Boom! Ledakan tersebut hingga membuat udara di sekitar mereka bergetar. "Si Yi, mundur!" ucap Zilong memberi aba-aba pada Si Yi. Dengan segera Si Yi bergerak sejauh 1 kilometer dari pusat pertempuran. Pertempuran skala dewa terjadi. Zilong dan Yang Gang menonton pertempuran itu dengan khawatir. King Ruo, He Long dan Hye Long masing-masing melawan 2 orang, sedangkan King Ling melawan 1 orang. Perbedaan jumlah dan tingkat kultivasi membuat King Ruo dan kelompoknya terus ditekan. King Ruo terus-menerus menyerangkan pukulannya. Tapak putih keemasan dengan lilitan petir hitam keemasan terus dilayangkan ke arah 2 kultivator tingkat dewa bumi yang terus menyerangnya. King Ling bertempur dengan menggunakan Trisula Naga Utara dengan ganas. Sebelumnya, di wilayah Laut Naga Barat, King Ling pernah menggunakan Trisula itu, tetapi dia tidak pernah menyangka kekuatan Trisula Naga Utara tersebut sungguh di luar dugaannya. Bahkan kali ini membuat lawannya yang merupakan kultivator dewa bumi benar-benar dalam kesulitan. Di tempat lain, King Ruo terus-menerus mendapat serangan dari kedua lawannya. Kedua lawannya tersebut terus-menerus melancarkan serangan untuk melumpuhkan King Ruo. Serangan tombak dengan kecepatan cahaya secara bertubi-tubi terus melesat ke arah King Ruo. Walaupun demikian, kemampuan King Ruo dalam mengimbangi serangan ganas itu membuat lawannya menjaga jarak dan lebih berhati-hati. Sus! Pedang emas muncul di tangan King Ruo menyambut serangan tombak yang mengarah padanya dengan cepat. Ting! 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 Traang! Traang! Dentingan logam beradu dengan keras mengejutkan para petarung lainnya. Tanpa memberi kesempatan pada King Ruo, kedua lawannya itu terus melancarkan kombinasi serangan hingga menghancurkan pedang yang digunakannya. King Ruo merasa keanehan dalam pertarungan tersebut, karena sebelumnya dia bahkan mampu mengimbangi para kultivator Dewa Langit, tapi sekarang dia bahkan dibuat kesulitan oleh 2 kultivator Dewa Bumi tingkat puncak. King Ruo lalu menggunakan tombak emasnya. Tetapi sekali lagi dengan mudah tombak emas itu dihancurkan. Apa aku harus menggunakan senjata itu? Batinnya saat pedang dan tombak emasnya yang merupakan senjata tingkat spiritual dirusak dengan mudah. Jika dia menggunakan pedang langit biru, itu terlalu berlebihan karena dapat membongkar identitasnya, karena para lawannya itu sepertinya bukan dari benua teratai biru. Jika dia menggunakan pisau emas yang baru dia dapatkan, bisa saja pisau tersebut dapat memanggil sang pemilik yang menyerang King Ruo sebelumnya. Karena tidak fokus dalam bertempur, hampir saja tombak emas itu menghantam tubuhnya,
tapi tiba-tiba dari arah belakang Trisula Naga Utara muncul dan menghadang tombak itu sehingga terjadi ledakan keras. Wush, Traaang, Buom, Kingling muncul di sisinya, sambil terus menghadang tombak-tombak yang diarahkan pada mereka berdua. Ling terima kasih. Kali ini pertarungan 3 melawan 2, Kingling dan King Ruo bahu-membahu menahan serangan itu sambil berusaha melancarkan pukulan. Mata King Ruo bersinar. Sus, elemen angin yang didapatkan dari dimensi ruang dan waktu melesat menghantam tubuh kedua lawannya tersebut, sehingga membuat mereka terkejut. Angin kehancuran, ucap salah satu dari mereka lalu mundur menjauh. Angin kehancuran, batin King Ruo senang, ternyata angin aneh yang digunakannya merupakan elemen yang dapat menakuti ketiga lawannya. Sambil tersenyum, King Ruo lalu mengendalikan angin itu dan mulai menyerang lawannya secara brutal. Wus, wus, buom, buom. Ketiga lawannya beberapa kali dibuat terbang. Kombinasi serangan angin kehancuran dan Trisula Naga Utara terus menghantam mereka, membuat lawannya segera mundur. Mundur, teriak salah satu dari mereka, lalu membuat mantra formasi. Perisai ruang dan waktu, teriak mereka bertiga. Sus bola transparan raksasa lalu melingkupi ketiga tubuh itu. Teknik yang luar biasa, ucap King Ruo saat melihat angin kehancuran menjadi tidak efektif lagi. Yang membuat King Ruo kesal adalah, orang-orang yang ada di dalam bola transparan raksasa itu dapat menyerangkan pukulan dari dalam, sedangkan King Ruo dan King Ling tidak dapat menyerang mereka. Wus, wus, bom, boom. Ledakan terkeras terus terjadi saat Trisula Naga Utara berusaha merangsek masuk ke dalam bola transparan itu. Wush, boom. Di tempat lain, Helong dan Hielong juga bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu menahan gempuran serangan dari keempat lawannya. Serangan brutal yang dilancarkan oleh lawan-lawannya tersebut membuat kedua saudara kembar itu kini benar-benar kewalahan. Selain itu, perbedaan tingkat kultivasi yang tinggi juga menjadi penentu di mana mereka berdua hanya berada di tingkat dewa biasa sedangkan lawannya adalah kultivator dewa bumi tingkat puncak. 1 kilometer dari pusat pertempuran, Niza dan Lu Niu serta King Yang Gang tampak khawatir karena sesekali tubuh Helong dan Hielong dikirim terbang. Silong, apa yang harus kita lakukan? Tanya Yang Gang. Paman, kita hanya dapat melihat dan menjaga jarak. Aku berharap ayah dapat menemukan solusinya, karena yang mereka lawan sekarang adalah para kultivator dewa bumi tingkat tinggi, ucap Zilong menjelaskan. Yang Gang dan yang lainnya semakin terkejut. Dentuman ledakan pukulan yang beradu sesekali menerpa mereka. Dari jarak 1 kilometer saja pukulannya masih terasa, apalagi jika berada di dekat mereka, batin Yang Gang. Dalam pertempuran itu, King Ruo ingin memanggil Husan, tetapi takut kelompok tersebut juga memanggil pasukannya, sehingga akan lebih mempersulit pergerakan King Ruo dan yang lainnya untuk melarikan diri. Tiba-tiba, teriakan keras Hielong dan Helong bergema. Kedua tubuh itu dikirim terbang dengan terluka parah. Dengan segera, King Ruo menyelamatkan kedua tubuh itu dan membawanya pergi ke tempat Zilong. Wush, Zilong, bawa Si Yi menjauh, ucap King Ruo sambil menyerahkan tubuh Helong dan Hielong yang terluka lalu menghilang. Dengan sekejap Si Yi menjauh dari pusat pertempuran. Karena Helong dan Hielong dikalahkan, maka secara otomatis mereka langsung menyerang King Ling. Ketujuh kultivator bertopeng emas itu lalu menyerang King Ling secara bersama-sama. Serangan ketujuh tombak emas itu semakin ganas sehingga membuat dia benar-benar kewalahan. Jika bukan karena Trisula Naga Utara, sudah dapat dipastikan bahwa King Ling akan dikalahkan. Slas, slas, boom. Ledakan dahsyat menghantam tubuh para kultivator bertopeng itu sehingga mengirim tubuh mereka terbang beberapa meter. Wus, wus, wus. 7 sinar keemasan bergerak dengan kecepatan cahaya mengelilingi tubuh King Ling. Aktifkan formasi, teriak salah satu dari mereka lalu membentuk lingkaran. Sus, muncul pilar raksasa yang membentuk seperti tombak langit berwarna biru berdengung dengan keras. Ling mundur, teriak King Ruo saat tombak biru itu mengarah pada King Ling.
King Ruo lalu membuat segel tangan cepat. Sus! Muncul cakram emas raksasa menghadang serangan formasi tombak biru. Boom! Ledakan yang sangat dahsyat terjadi, sehingga membuat awan yang menutupi langit tersibak hingga puluhan kilometer. Di tempat lain, 10 kilometer dari pusat pertempuran, Siyi yang telah bersembunyi di kedalaman gunung raksasa dikejutkan. Siyi, apakah ayahku dapat mengetahui keberadaan kita? Tanya Zilong khawatir. Tenang Tuan Muda, aku sudah mengirim pesan jiwa pada penguasa, jawab Siyi menjelaskan. Tampak Helong dan Hielong sudah mulai pulih, karena sebelumnya Zilong dengan tanggap memberikan mereka pil embun emas. Boom! Tiba-tiba ledakan yang sangat dahsyat itu mengejutkan mereka, karena dentuman ledakan bahkan membuat gunung mereka bersembunyi ikut bergetar. Di medan pertempuran, sebelum terjadi ledakan, dengan segera King Ruo memeluk King Ling dan membuat perisai ruang dan waktu untuk melindungi tubuh mereka berdua, sedangkan ketujuh kultivator bertopeng emas itu dikirim terbang hingga puluhan meter. Bangsat itu ternyata dari klan kuno. Ucap salah satu dari mereka berusaha tersadar. Belum sempat ketujuh kultivator bertopeng itu menstabilkan diri, 7 cahaya keemasan melesat dan menghantam tubuh mereka. Wush! Boom! Ledakan dahsyat melukai mereka dengan parah, hingga menjatuhkan mereka dari langit. Boom! Boom! Tubuh-tubuh itu terjatuh dan menghantam tanah dengan keras. Ah! Bangsat, teriak mereka marah. Saat mereka ingin berdiri, tiba-tiba Trisula Naga Utara muncul dan menghantam tubuh mereka satu persatu, dan merobohkan mereka. Ketujuh kultivator bertopeng emas itu benar-benar tidak percaya, bahwa mereka benar-benar dikalahkan dengan mudah. Sus! Sus! King Ruo dan King Ling muncul di hadapan mereka. Topeng yang kuat, ucap King Ruo sambil melepaskan rantai jiwa pada ketujuh tubuh itu. Kau dari klan. Kata-kata mereka terhenti karena tiba-tiba tubuh mereka menghilang. Ling Er, ayo kita pergi, aku merasakan ada beberapa aura yang sangat mengerikan menuju ke arah kita, ucap King Ruo sambil memeluk King Ling lalu meninggalkan tempat itu. Benar saja, 5 menit setelah kepergian King Ruo, muncul 20 kultivator bertopeng lainnya dengan tombak emas di setiap tangan mereka. Mereka tampak terheran-heran dengan aura pertempuran yang tersisa. Ada 2 kekuatan darah yang berbeda dalam satu tubuh. Segera cari dan temukan mereka, ucap sang pemimpin. Saat wajah Zilong dan yang lainnya sedang panik, tiba-tiba King Ruo muncul di hadapan mereka. Ayah, ibu, ucap Zilong menghamburkan diri memeluk kedua orang tuanya itu dengan senang. Aku tahu ayah akan mengalahkan mereka, ucap Zilong senang. King Ruo lalu meminta mereka untuk tetap tenang. Sepertinya kita akan tinggal untuk beberapa hari di tempat ini, karena aku yakin pasukan bantuan mereka akan menyisir wilayah ini, ucap King Ruo lalu melepaskan beberapa mantra formasi perlindungan untuk melindungi wilayah itu. Sus! Tahu-tahu muncul bersama keempat buaya lainnya, lalu bergerak keluar dari tempat persembunyian. King Ruo dan King Ling lalu memilih tempat duduk untuk memulihkan diri sambil menaburkan jutaan kristal jiwa di sekitar mereka berdua. Apa? Yang Gang, Miza, Lu Niu dan Sulian hampir menjatuhkan rahangnya. Jutaan kristal jiwa tersebut merupakan kekayaan yang sangat banyak, bahkan mereka seperti mimpi saat melihat tumpukan kristal jiwa tersebut ditabur begitu saja. Dengan perlahan, King Ruo dan King Ling menyerap kristal jiwa yang terhampar tersebut. Cekikikan Zilong membuyarkan keterkejutan mereka. Paman Bibi, ini untuk kalian, ucap Zilong sambil memberikan masing-masing dari mereka satu cincin penyimpan tingkat raja yang berisi 2 juta kristal jiwa. Di tempat persembunyian tersebut mereka lalu memulihkan diri. Di atas langit sekitar pegunungan, tampak pasukan bertopeng emas terus menyisir wilayah itu tanpa henti. Mereka terus bergerak di wilayah pertempuran sebelumnya hingga berhari-hari. Ini aneh, bagaimana bisa mereka menghilang dalam sekejap, ucap sang pemimpin kebingungan. Aku akan kembali melapor, kalian awasi wilayah ini untuk beberapa hari lagi. Ucapnya lalu pergi. Di sekitar gunung persembunyian,
tampak para Guai terus bergerak memeriksa dan mengawasi wilayah tersebut. Dengan nalurinya sebagai anjing pelacak yang memiliki kepekaan tingkat tinggi membuat mereka bergerak dengan bebas. 2 hari berlalu, Tau Tau dan keempat Guai lainnya masih terus bergerak di sekitar gunung. Mereka dengan sigap mengawasi pergerakan musuh yang sepertinya terus melakukan pengawasan wilayah tersebut. Di tempat persembunyian, King Ruo dan King Ling telah selesai memulihkan diri. Tampak di hadapannya, Helong dan yang lainnya sedang berkultivasi. Sambil menunggu Helong dan yang lainnya terbangun, King Ruo dan King Ling lalu memasuki dunia jiwa. "Zilong, awasi paman dan bibimu," ucap King Ruo sebelum menghilang. "Baik ayah," jawab Zilong sambil mengangguk lalu memakan buah apel abadi yang ada di tangannya dengan tenang. Di dunia jiwa King Ruo dan King Ling muncul di wilayah barat dunia jiwa. Tampak ketujuh kultivator bertopeng kini terlihat babak belur. "Penguasa," ucap Husan dan yang lainnya menyapa King Ruo dengan hormat. "Apa?" Kultivator bertopeng emas itu terkejut. "Siapa pemuda ini?" batin mereka. King Ruo menatap ketujuh kultivator bertopeng emas itu dengan tajam. "Bangsat kalian, tiba-tiba menyerangku," ucap King Ruo dingin sambil mengangkat tangan kanannya. Selas, petir hitam keemasan muncul dan menyambar ketujuh tawanan tersebut. Boom! Tubuh yang telah babak belur itu dikirim terbang dengan teriakan kesakitan yang saling bersahut-sahutan. Darah mulai membasahi tubuh mereka karena sebagian dari kulit mereka sudah ada yang terkoyak karena sambaran petir tersebut. Di dalam dunia jiwa, walaupun sebagai kultivator dewa bumi tingkat tinggi, mereka tidak ubahnya seperti semut di hadapan gajah. Belum sempat mereka berdiri, sambaran petir hitam keemasan muncul kembali dan menyambar mereka, sehingga mereka benar-benar diremukan. Jika saja itu tubuh biasa, mungkin sudah berubah menjadi kabut darah. "Husan, lepaskan topengnya." Dengan segera Husan lalu melepaskan topeng-topeng itu dengan paksa dan memperlihatkan wajah-wajah tua yang ketakutan. "Oh, kalian ternyata para kultivator tua yang suka bertindak sesuka hati." Sus, muncul 7 bola-bola kecil sebesar buah anggur dengan kekuatan petir yang berderak-derak mengejutkan mereka. Saat melihat bola-bola petir tersebut, dengan segera mereka lalu berlutut. "Ampun Tuan, ampuni kami," ucapnya dengan tubuh bergetar. Mereka lebih memilih disiksa daripada mendapat serangan bola-bola kecil tersebut. "Sepertinya kalian mengetahui benda ini," ucap King Ruo sambil memainkan 7 bola petir tersebut dengan santai. "Ampun Tuan, ampuni kami yang tidak bijaksana ini Tuan," ucapnya memohon. King Ruo tersenyum sinis. "Beri aku alasan agar aku tidak memasukkan racun roh akar jiwa ini," ucap King Ruo dingin. Mereka saling berpandang-pandangan, lalu salah satu dari mereka menangkupkan tangannya. "Tuan kami klan Sen Kongqi. Aku tidak peduli kalian dari klan Dewa Udara, atau klan dewa manapun, aku hanya ingin penjelasan kalian," ucap King Ruo semakin dingin. Di dalam hatinya, King Ruo sangat terkejut. Ternyata para tawanannya itu adalah orang-orang dari daratan ilahi. Wajar saja dalam pertarungan sebelumnya dia begitu kesulitan. Ternyata lawannya adalah klan Dewa Udara yang kuat itu. Berdasarkan ulasan dari tetua Senki sebelumnya, klan Sen Kongqi atau klan Dewa Udara adalah yang terkuat kedua setelah klan Sen Guang atau klan Dewa Cahaya, sedangkan klan Dewa Luo ada di urutan ketiga. Salah satu dari mereka menatap King Ruo sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Apakah Tuan tahu kami?" King Ruo menatap tajam. "Meninggalkan daratan ilahi, apa tujuan kalian datang ke benua teratai biru?" Mereka semakin gelagapan karena King Ruo benar-benar mengetahui asal-usul mereka. "Apakah Tuan dari klan kuno Dewa Ling?" King Ruo menggelengkan kepalanya dengan sekali lagi mengajukan pertanyaan mengenai alasan kedatangan mereka di benua teratai biru. Selain itu, dia juga penasaran dengan pertanyaan mereka yang menyebutkan klan kuno Dewa Ling. Apakah ada hubungannya dengan Ibu Ling? Batinnya sambil menyimpan bola-bola petir yang ada di tangannya. "Tuan, maaf karena telah menyinggung Anda sebelumnya, kami datang dari daratan ilahi karena kesabaranku mulai habis,
kalian sepertinya selalu mencari alasan. Sus, muncul 7 benda dengan cahaya keemasan terus bergerak dengan kecepatan tinggi. Sebelumnya, aku menggunakan senjataku untuk melemahkan kalian, jangan pikir aku akan memberikan kesempatan kedua. Tuan, bukan kami mencari alasan, tetapi kami perlu tahu dengan siapa kami berbicara, karena informasi ini sangat berbahaya untuk diketahui oleh sembarang orang. Nyawa sudah di ujung tanduk saja masih mencari alasan. Aku paling benci dengan cara seperti itu, jelaskan. Teriak King Ruo lantang sambil menembakkan salah satu dari mereka dengan pisau kecil itu dan menerbangkannya. Wush, slash, boom. Ah, teriak tawanan itu kesakitan saat salah satu tangannya terpotong. Ketika melihat salah satu dari mereka yang dikirim terbang, dengan segera seorang di antara mereka maju. Tuan, ini terkait dengan artefak terlarang, ucapnya mulai menjelaskan. Tuan, artefak terlarang itu adalah senjata tingkat Kaisar Dewa, berupa sebuah cincin giok berwarna hijau. Cincin giok hijau juga disebut cincin segel benua terlarang, karena sang pemilik cincin dapat menyegel sebuah benua dengan kekuatannya. Dia juga menjelaskan bahwa cincin giok hijau merupakan sebuah artefak yang digunakan untuk mengesahkan kedudukan seorang penguasa, serta dapat membantu meningkatkan kultivasi seseorang sebanyak 7 kali lipat. Tuan, cincin giok hijau merupakan artefak langka karena hanya ada 7 buah saja, ucap tawanan tersebut mengakhiri ceritanya. King Ruo dan King Ling mendengar penjelasan dengan tenang, tetapi di dalam hatinya, mereka sangat khawatir dan terkejut. Mereka khawatir benda itu akan menyebabkan kekacauan di wilayah barat. Selain itu, mereka juga terkejut mengapa benda tersebut bisa ada di wilayah barat. Bagaimana kalian bisa yakin artefak terlarang itu ada di wilayah barat? Tanya King Ruo. Karena para penguasa dari daratan ilahi telah merasakan jejak auranya ada di wilayah barat ini, jawab salah satu dari mereka. King Ruo tampak sedang berpikir dengan keras, karena para kultivator aliran hitam sudah mulai berdatangan ke wilayah barat untuk mencari artefak tersebut, bahkan menarik perhatian orang-orang dari daratan ilahi. Sepertinya kekacauan di wilayah barat tidak dapat terelakkan lagi, batinnya sambil menghentikan gerakan 7 pisau kecil yang berputar-putar di tangannya. Tuan, berasal dari klan dewa mana Anda sebenarnya? Tanya mereka terkejut saat melihat ke-7 pisau kecil yang ada di tangan King Ruo. King Ruo yang terdiam memikirkan langkah apa yang akan dilakukan. Merasa risih dengan pertanyaan mereka yang selalu menanyakan asal-usulnya. Tuan, identitas Anda terlalu membingungkan. Anda memiliki garis keturunan klan kuno Dewa Ling, tetapi memiliki aura Dewa Luo, dan senjata yang Anda gunakan berasal dari klan Dewa Cahaya. Ucapnya. King Ruo menatap mereka dengan tajam. Dari mana Anda mengetahuinya? Tuan, kami tahu dari jurus-jurus yang Anda gunakan sebelumnya, ucapnya mulai menjelaskan. Menurut mereka, sambaran petir yang King Ruo gunakan untuk menghajar mereka sebelumnya merupakan serangan petir hitam yang hanya dimiliki oleh klan Dewa Luo, di mana mereka juga dapat merasakan jejak aura Dewa Luo di dalamnya. Selain itu, mantra formasi cakram Dewa Ling yang King Ruo gunakan untuk menahan serangan formasi tombak awan biru, menurut mereka mantra formasi itu hanya dapat dipelajari dan dikuasai oleh mereka yang memiliki garis darah keturunan Dewa Ling, sedangkan senjata yang King Ruo miliki adalah 7 pisau cahaya yang merupakan senjata milik klan Shen Guang. Jantung King Ruo berdetak dengan kencang, berarti sudah ada 2 kekuatan utama dari daratan ilahi yang memasuki wilayah barat. Mungkin saja ada kekuatan lainnya yang telah datang. King Ruo tampak geram, karena yang telah menyerang dan menandai dirinya di wilayah kabut biru sebelumnya adalah klan Dewa Cahaya. Suatu saat aku akan membuat perhitungan dengan kalian. Batinnya berjanji, jika dirinya tidak cerdik menyikapi serangan 7 pisau cahaya sebelumnya, mungkin dia sudah mati. King Ling yang dari tadi dengan setia di sisi King Ruo akhirnya mengerti bahwa yang menyerang mereka di wilayah kabut biru sebelumnya adalah klan Dewa Cahaya. Tampak kekhawatiran menyelimuti wajahnya. Tenanglah, semuanya akan baik-baik saja, ucap King Ruo menenangkannya. King Ruo lalu menatap para tawanan dengan dingin.
Berarti dalam pertempuran sebelumnya kalian sudah mengetahui identitasku, lalu mengapa kalian masih ingin membunuhku? Tanya King Ruo. Tuan, kami hanya menjalankan perintah, jawab salah satu dari mereka. Jelaskan apa alasannya, ucap King Ruo lagi. Salah satu dari mereka lalu memberi penjelasan. Tujuan kedatangan kami di benua teratai biru adalah untuk mencari artefak itu. Tentu saja kami akan membunuh siapa saja yang menjadi saingan kami untuk mendapatkannya, terutama mereka yang berasal dari daratan ilahi tanpa terkecuali, ucap salah satu menjelaskan. Jantung King Ruo berdetak dengan kencang. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang dari daratan ilahi begitu ganas dan tanpa ampun. King Ruo terdiam beberapa saat, lalu menanyakan cara pergi ke bagian barat tanpa harus menyinggung orang-orang dari klan Dewa Udara. Salah satu dari mereka menjawab pertanyaan King Ruo dan menjelaskan cara pergi dari tempat itu, yaitu dengan melakukan perjalanan di atas bumi, atau terbang di bawah awan, karena awan bagian atas adalah wilayah kekuasaan klan Dewa Udara. Setelah mendapat penjelasan dari tawanan tersebut, King Ruo meminta Husan untuk mengawasi mereka, karena saat ini King Ruo masih memikirkan tindakan apa yang akan dilakukan pada ketujuh orang yang telah menyerangnya. Setelah King Ruo dan King Ling pergi, Husan melempar mereka ke dalam penjara dan mengawasi. Jangan berbuat yang aneh-aneh, karena rantai petir masih melilit kalian. Perlu untuk diketahui bahwa kalian adalah tawanan yang cukup beruntung, karena biasanya penguasa muda kami. Husan menghentikan kata-katanya, sehingga membuat mereka berpikir sendiri apa yang dimaksud oleh Husan. Kalian dari klan Dewa Udara telah berani menyerang putra penguasa Luo Feng. Tunggu saja pembalasan dari penguasa agung Luo Feng, ucap Husan keras sambil meninggalkan mereka. Apa? Dia putra penguasa? Gumam mereka terkejut. Entah apa yang mereka pikirkan ketika mengetahui King Ruo adalah putra Luo Feng, sehingga membuat tubuh mereka bergidik ketakutan. King Ruo dan King Ling muncul di dunia nyata dengan wajah yang tenang. Tampak di hadapan mereka Yang Gang dan yang lainnya sedang memperbaiki pondasi kultivasinya. Yang Gang naik tingkat dari ranah pertapa suci tingkat menengah ke ranah suci tingkat puncak, sedangkan Niza, Luniu dan Sulian dari ranah pertapa tingkat dasar naik ke ranah pertapa tingkat menengah. Saat mereka membuka matanya, tampak King Ruo, King Ling dan Zilong menatap mereka dengan wajah bahagia. Paman, Bibi, selamat, ucap Zilong senang. Setelah Yang Gang dan yang lainnya dalam kondisi tenang, King Ruo lalu menjelaskan bahwa mereka akan segera melanjutkan perjalanan. Tampak wajah-wajah itu berubah khawatir. Mereka bingung bagaimana cara meninggalkan wilayah itu. Tenang saja, serahkan padaku, ucap King Ruo sambil menjelaskan cara meninggalkan daerah itu, sehingga Yang Gang dan yang lainnya menjadi tenang kembali. Sebelum pergi, King Ruo lalu memanggil para Guai untuk menerima laporan dari mereka. Tampak King Ruo dan Tao Tao sedang berbicara dengan bahasa yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Baiklah, kita bisa bergerak, ucapnya lalu memerintah Si Yi untuk meninggalkan wilayah tersebut. Dengan perlahan Si Yi lalu terbang ke langit. Jangan mendekati awan, cukup di bawahnya saja, ucap King Ruo mengingatkan Si Yi untuk berhati-hati, sambil melepaskan mantra formasi perlindungan untuk mengaburkan aura mereka. Si Yi terbang dengan kecepatan puncaknya meninggalkan wilayah persembunyian mereka dengan terus melesat ke wilayah barat. Kakak Ruo, apa tindakan kita selanjutnya? Tanya King Ling dengan penasaran saat melihat King Ruo yang tampak tenang. King Ruo menatap wajah indah itu dengan tersenyum hangat. Kita akan pulang dulu, setelah itu baru kita memikirkan tindakan kita selanjutnya. King Ling yang telah mengetahui pergerakan orang-orang dari daratan ilahi merasa khawatir. Dia merasa saat ini tingkat kultivasinya masih sangat lemah, karena orang-orang dari daratan ilahi merupakan kultivator tingkat tinggi. Jika bukan karena hukum ruang dan waktu yang menekan tingkat kultivasi mereka, bisa saja yang datang kultivator yang lebih kuat. Kakak Ruo, tempat yang seperti apakah daratan ilahi itu? Tanya King Ling. King Ruo berusaha mengingat pengetahuan yang dibaca dari kitab Dewa Luo. Ling Er,
Tempat itu hampir sama dengan benua teratai biru sangat kompleks. Sebuah tempat yang kaya akan kekuatan langit dan bumi serta dunia yang bebas, karena tanpa aturan hukum ruang dan waktu yang membatasi tingkat kultivasi seseorang. He Long dan yang lainnya mendengar penjelasan King Ruo merasa pikirannya terbuka. Ternyata ada dunia lain yang keberadaannya di luar imajinasi mereka. Ketertarikan mereka terhadap pengetahuan King Ruo membuat pembicaraan itu semakin hangat, karena banyak hal yang terus mereka tanyakan pada King Ruo. King Ruo dengan tenang menjawab dan menjelaskan pertanyaan mereka. Selain itu, dia juga menjelaskan tentang 3 dunia kecil yang pernah dikunjunginya, mulai dari dunia kecil kuno, dunia neraka kuno, hingga dunia segel hitam. King Ruo menarik kesimpulan bahwa dunia-dunia itu diciptakan oleh seorang penguasa, yaitu seorang yang berada di puncak kultivasi. Ketika menyebutkan kata penguasa, King Ruo lalu ingat tentang artefak terlarang yang sedang dicari oleh semua orang. Saudara sekalian, aku punya informasi yang sangat serius, ucap King Ruo mengalihkan perhatian mereka. Saudara Ruo, informasi apa itu? Tanya He Long penasaran. Kakak, ini menyangkut keamanan wilayah bagian barat. Berdasarkan analisisku, kekacauan sebentar lagi akan tiba, karena keberadaan artefak terlarang telah mengundang perhatian banyak orang. Mulai dari aliran hitam, orang-orang dari daratan ilahi, bahkan banyak kelompok lainnya yang tidak aku ketahui. Aku minta kita tetap berhati-hati dengan tidak menarik perhatian banyak orang, ucap King Ruo menjelaskan. King Ruo lalu menjelaskan tentang artefak terlarang itu. Aku tidak tahu mengapa disebut artefak terlarang, tetapi sebenarnya benda tersebut adalah sebuah cincin giok berwarna hijau yang merupakan senjata tingkat kaisar dewa. Apa? He Long dan yang lainnya terkejut, ternyata yang dicari oleh banyak orang itu hanya sebuah cincin. Itu bukan sembarang cincin. Cincin giok hijau itu juga disebut cincin segel dunia terlarang, karena sang pemilik cincin dapat menyegel sebuah benua dengan kekuatannya. Selain itu, cincin giok hijau merupakan sebuah artefak yang digunakan untuk mengesahkan kedudukan seorang penguasa, serta dapat membantu meningkatkan kultivasi seseorang sebanyak 7 tingkat. Sekali lagi He Long dan yang lainnya terkejut. Akhirnya mereka memahami bahwa benda tersebut benar-benar mengundang bencana. Hais, mengapa harus ada di wilayah barat ini? Ucap He Long kesal. He Long dan yang lainnya tampak sedang berpikir. Wilayah barat adalah wilayah yang sangat lemah dari 5 wilayah utama yang ada di benua teratai biru, tetapi benda asing dengan kekuatan yang luar biasa ada di daerah itu. Saudara King Ruo, apa rencana kita selanjutnya? King Ruo juga sedang terlihat berpikir keras lalu mengarahkan pandangannya pada saudara-saudaranya. Saudara sekalian, untuk mengetahui pergerakan aliran hitam di wilayah barat, kita akan berbagi tugas. Aku akan langsung ke kota Perak untuk melihat situasi di sana sekalian menunggu kalian semua datang di acara pernikahan kami. Saudara Yanggang, aku minta saudara untuk mengawasi keluarga cabang yang ada di kota Tuo, saudara He Long mengawasi keluarga cabang yang ada di kota Xiangxi, dan saudara He Long ke kota Kangqi. Kita akan berpisah di kota Feng Huang. Supaya tidak menarik perhatian banyak orang, samarkan tingkat kultivasi saudara ke tingkat terendah, ucap King Ruo menjelaskan rencananya. He Long dan yang lainnya merasa sangat setuju dengan ide King Ruo tersebut. 2 minggu kemudian, mereka tiba di kota Feng Huang. Dengan perlahan Si Yi turun dari langit mencari tanah lapang untuk menurunkan mereka. Saudara sekalian, setelah mendapatkan informasi segera kembali ke kota Perak, supaya kita dapat memikirkan tindakan kita selanjutnya, ucap King Ruo. Kelompok tersebut lalu bergerak bersama pasangannya. King Ruo, setelah memasukkan Si Yi dan Zilong ke dalam dunia jiwa, lalu memasuki kota Feng Huang. Sebelum kita pergi ke kota Perak, aku ingin kita memeriksa kota ini terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana pergerakan aliran hitam dan orang-orang dari daratan ilahi itu, ucap King Ruo sambil melangkahkan kakinya dengan tenang. Wilayah paling barat merupakan wilayah yang luas, ada banyak kota-kota kecil yang terdapat di sana,
salah satu kota Feng Huang yang merupakan kota paling dekat dengan kota Perak, sehingga King Ruo merasa perlu untuk melakukan penyelidikan. Dengan tenang King Ruo dan King Ling memasuki kota itu. Kehadiran mereka berdua di gerbang kota langsung mendapat pemeriksaan dari prajurit penjaga. "Silahkan masuk tuan," ucap prajurit jaga dengan ramah saat King Ruo menunjukkan lencana klan King. Penampilan King Ruo dan King Ling yang tenang serta senyum hangat dan ramah dari King Ruo membuat prajurit jaga itu senang. Selain itu, penampilan sederhana mereka juga tidak menarik perhatian banyak orang. Dengan tenang, King Ruo dan King Ling memasuki kota. Setelah cukup jauh melangkah, King Ruo dan King Ling lalu memasuki kedai yang terdapat di pinggir jalan kota yang disambut ramah oleh pelayan. "Silahkan tuan," ucap pelayan tersebut sambil mengarahkan mereka pada meja yang kosong. King Ruo lalu memesan makanan dan minuman terbaik yang ada di kedai itu. Sambil menunggu makanannya datang, King Ruo mengedarkan pandangannya sambil mengamati para pelanggan yang datang dan mencari informasi dari mereka. Sampai mereka menyelesaikan makanannya, tidak ada informasi penting yang diperoleh. "Ling sepertinya kita akan mencari informasi di tempat lain," ucap King Ruo sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Setelah mencari informasi di beberapa kedai dan restoran penginapan, mereka berdua juga tidak menemukan tanda-tanda aneh di kota itu. "Ling sepertinya kota ini aman-aman saja, apakah kita akan langsung ke kota Perak?" King Ling berpendapat ketenangan dan keamanan kota Feng Huang cukup aneh, karena tidak mungkin tempat yang sangat lemah ini bisa aman dari penyusup aliran hitam. "Kakak Ruo, sebaiknya kita menginap. Kita dapat melakukan penyelidikan pada malam hari, karena dengan begitu kita dapat bergerak dengan bebas." Mata King Ruo bersinar. "Ling itu ide yang bagus," ucapnya senang lalu melangkahkan kaki sambil mencari penginapan. Sambil mencari penginapan, mereka berkeliling kota untuk melihat situasi pada siang hari. Menjelang sore, mereka lalu memasuki sebuah penginapan sederhana. Setelah membayar biaya penginapan, pelayan lalu mengarahkan mereka di sebuah kamar sederhana. Di dalam kamar, King Ruo lalu membersihkan diri dan mengganti pakaiannya, begitu juga dengan King Ling. "Kakak Ruo," ucap King Ling sambil menghampiri King Ruo yang telah merebahkan badannya terlebih dahulu. "Baiklah, kita beristirahat terlebih dahulu, tengah malam baru kita bergerak," ucap King Ruo lembut. King Ling mengangguk sambil merebahkan badannya di sisi King Ruo lalu memeluknya dengan erat. Dalam keheningan yang hangat akan cinta, mereka berdua akhirnya terlelap. Di tempat lain, istana tuan kota yang tenang tiba-tiba menjadi tegang, saat seorang pelayan melaporkan bahwa He Tianba, putri tuan kota Feng Huang, He Hakyun tewas di dalam kamarnya. Kegaduhan itu teredam karena peristiwa itu terjadi pada malam hari, sehingga beritanya tidak segera menyebar. Dengan tergesa-gesa He Haochun menuju tempat kejadian dan memeriksanya. Mata tajam menatap semua orang yang ada di dalam ruangan itu. "Tangkap semua orang yang mencurigakan," perintahnya pada para prajurit. He Haochun lalu meminta Jenderal Kaibo untuk menyelidiki kasus itu. "Baik yang mulia," jawab Jenderal Kaibo dengan hormat. Setelah menyerahkan tugas penyelidikan pada Jenderal Kaibo, He Haochun lalu bergegas pergi meninggalkan kamar itu dengan hati yang sedih. Tampak wajah tegasnya terlihat muram. Setelah kepergian raja, Jenderal Kaibo lalu menatap semua orang. "Jangan sampai berita ini keluar, jika sampai tersebar, aku akan mencari orang yang menyebarkannya dan membunuhnya," ancamnya pada semua orang. Jenderal Kaibo tidak ingin berita itu tersebar hingga membuat kegaduhan dan mempengaruhi ketenangan kota. Jenderal Kaibo lalu memasuki ruangan tempat terbunuhnya putri He Tianba. Tampak wajah cantik itu terbujur kaku di atas tempat tidur dengan sebilah pisau menancap dadanya. Ini aneh, karena tidak adanya tanda-tanda perlawanan, batinnya sambil mengawasi keadaan. Ada dua kemungkinan, dia bunuh diri atau dibunuh oleh orang dekatnya, batinnya sambil terus memeriksa keadaannya di dalam kamar itu. Jenderal Kaibo lalu mulai melakukan penyelidikan dengan menginterogasi semua orang yang mendatangi tempat itu, mulai dari orang pertama yang menemukan He Tianba, hingga orang-orang terdekatnya.
Menjelang tengah malam, Jenderal Kaibo lalu menghentikan tindakannya. Ini sangat aneh, karena tidak ada sesuatu yang dapat ditemukan sebagai petunjuk batinnya. Karena malam hari, ruang gerak kita terbatas, kita akan melanjutkan penyelidikan besok pagi. Amankan istana kota, jangan biarkan ada yang masuk ataupun yang keluar. Ucapnya pada komandan bawahannya. Di langit kota Feng Huang, 2 sinar hijau keemasan melesat ke sana kemari. Sesekali sinar itu seperti bertemu lalu bergerak lagi. Di dalam penginapan, King Ruo terbangun dan memperhatikan wajah King Ling yang tertidur pulas. Dia sepertinya kelelahan, ucapnya lalu mengecup kening itu lalu meninggalkannya. Sebelum pergi, King Ruo memasang mantra perlindungan di kamar tersebut. Di atas atap penginapan, King Ruo yang akan bergerak dikejutkan dengan 2 sinar hijau keemasan yang terus bergerak itu. Ling Er benar, tidak mungkin kota yang lemah ini bisa begitu aman, batin King Ruo sambil mengamati 2 sinar cahaya hijau keemasan yang terus bergerak di langit kota. King Ruo lalu memanggil Tao Tao dan keempat buaya lainnya untuk mencari sesuatu yang aneh di kota itu. Saat King Ruo akan bergerak, tiba-tiba King Ling muncul di sampingnya. "Kakak, kau meninggalkanku," ucap King Ling lembut. King Ruo menatap wajah cantik itu dan tersenyum hangat. "Aku tidak ingin mengganggu tidurmu, lagi pula aku juga sudah meminta Tao Tao untuk membantu," ucapnya. Tiba-tiba wajahnya terlihat serius. "Kakak, apa itu?" ucapnya sambil menunjuk 2 cahaya hijau keemasan yang bergerak ke sana kemari. King Ruo menggelengkan kepalanya. "Ling Er, aku juga tidak tahu, aku bahkan memindainya dengan mata emas, tapi benda itu..." Kata-kata King Ruo terhenti, saat tiba-tiba cahaya itu melesat ke arahnya. Supaya tidak mengundang perhatian, sekali lagi King Ruo membuka celah dimensi dunia jiwa. Selas. Cahaya itu menghilang. Tampak tubuh King Ruo sedikit bergetar. "Kakak, ada apa?" tanya King Ling panik. "Ling Er, semuanya baik-baik saja. Ayo kita pergi," ucapnya lalu melesat meninggalkan tempat itu menuju istana kerajaan. Sus, sus. 2 tubuh itu muncul di atas atap istana. "Kakak, mengapa kita datang ke tempat ini?" tanya King Ling penasaran. King Ruo lalu menjelaskan bahwa kedua cahaya yang menyerang sebelumnya seperti terus menghindari wilayah istana. Sehingga besar kemungkinan sang pemilik benda itu tidak akan berani mengejar mereka di dalam kawasan istana. "Ling Er, kita akan memasuki ruangan yang tidak terlalu terang itu dan bersembunyi di sana, karena aku ingin memeriksa benda yang menyerangku sebelumnya," ucap King Ruo sambil membawa King Ling melesat ke tempat yang dimaksud. Saat King Ruo dan King Ling muncul dalam ruangan itu, tampak wajah pria paruh baya menatap tajam pada mereka berdua. Tangannya yang terlihat kokoh dengan perlahan meraih pedang yang ada di punggungnya. Dengan segera King Ruo memberi isyarat supaya tidak membuat keributan. "Tuan, jangan membuat kegaduhan, aku dan istriku sedang bersembunyi, kami sedang dikejar oleh benda asing," ucap King Ruo menjelaskan. Wajah garang itu menatap King Ruo dengan penuh selidik. "Siapa kalian berdua, lalu mengapa harus bersembunyi di tempat ini?" King Ruo lalu menangkupkan tangannya dengan hormat. "Tuan, aku Ruo dan dia istriku Ling, kami adalah pengembara yang kebetulan lewat di tempat ini. Saat kami sedang berada di penginapan, tiba-tiba kami diserang oleh 2 cahaya hijau keemasan yang sebelumnya terus bergerak di langit kota. Aku membawa istriku bersembunyi di sini karena kedua cahaya itu sepertinya menghindari kawasan istana," ucap King Ruo menjelaskan. "Kalian berdua datang di tempat ini bersamaan dengan kematian Putri Raja, aku curiga kalianlah pelakunya," ucapnya dingin. King Ruo dan King Ling tampak terkejut. "Tuan, bagaimana bisa Anda yakin kami yang melakukannya? Aku tahu kalian pasti sedang ingin memastikan kematiannya, bukan?" ucap orang tua tersebut. "Tuan, apakah itu bukan tindakan bodoh jika seorang pembunuh memastikan korbannya dengan mendatangi tempat itu untuk kedua kali?" ucap King Ruo. Pria paruh baya itu sepertinya menerima alasan King Ruo. "Mengapa aku harus percaya pada orang asing yang tiba-tiba memasuki kamar putri dan mengaku bersembunyi di dalamnya, sedangkan sang putri sendiri terbunuh di kamarnya?"
King Ruo dan King Ling mengedarkan pandangannya tampak di atas tempat tidur mewah itu terbaring tubuh kaku dengan sebilah pisau kecil menancap di dadanya. "Tuan, siapa dia, dan apa yang sebenarnya terjadi?" tanya King Ruo penasaran. Tanpa memperhatikan wajah tajam pria paruh baya itu, King Ruo dan King Ling menghampiri tubuh kaku itu. "Berhenti, apa yang akan kalian lakukan?" ucap pria paruh baya itu. King Ruo dan King Ling memalingkan wajahnya. "Tuan, apakah dia putri yang Anda maksud?" tanya King Ling. "Jangan pernah berpura-pura dan mengelabuhiku," ucapnya. "Tuan, jika dia adalah putri yang Anda maksud, maka Tuan salah. Dia tidak mati, dia masih hidup Tuan," ucap King Ling. "Apa?" wajahnya bersinar walaupun dengan perasaan ragu. "Apakah kalian ingin membohongiku?" "Tuan, ada aura kekuatan hidup yang aktif di dalam tubuhnya. Selain itu, pisau itu sepertinya hanya segel yang dipasang pada tubuhnya. Lihat Tuan, apakah ada darah yang tercecer?" ucap King Ling menjelaskan. Pria paruh baya itu terkejut dengan penjelasan King Ling lalu menatap tubuh putri yang terlentang dengan penasaran. Wajah garangnya melunak. "Nyonya, bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Bahkan aku tidak bisa melihatnya," ucapnya. Wajah tegas itu memperhatikan King Ling dengan seksama. "Nyonya, bisakah Anda menyelamatkannya?" King Ruo tersenyum. "Tuan, apakah Anda yakin kami akan menolongnya, atau justru kami akan?" King Ruo menghentikan kata-katanya sehingga membuat pria paruh baya itu terkejut. Pria paruh baya itu menatap King Ruo dan King Ling dengan lekat. "Tuan, aku Jenderal Kaibo. Aku yakin kalian bukan orang jahat," ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. "Jenderal, bagaimana Anda bisa yakin kami bukan orang jahat?" Jenderal Kaibo tersenyum. "Mana ada musuh yang peduli dengan korbannya," ucapnya pelan saat melihat beberapa kali reaksi King Ling dan King Ruo sebelumnya. King Ruo tersenyum. "Jenderal, jika kami boleh tahu, siapa dia sebenarnya dan bagaimana dia bisa seperti itu?" Jenderal Kaibo lalu menjelaskan bahwa gadis tersebut adalah putri Raja He Houchun, He Tianba. "Tuan, sang putri ditemukan oleh seorang pelayan dengan tubuh terbujur kaku dengan pisau tertancap di dadanya. Sebelumnya, aku telah melakukan penyelidikan, tetapi aku tidak menemukan keanehan apapun, sampai aku menghentikan penyelidikan itu dan menunggu esok pagi. Itulah alasannya mengapa tubuh itu masih terbaring di tempatnya." King Ruo tersenyum. "Jenderal, serahkan pada istriku, dia akan menanganinya dengan baik," ucap King Ruo menenangkan pria paruh baya itu. "Kakak," ucap King Ling memberi tanda pada King Ruo. King Ruo lalu membuat segel tangan dan melepaskan mantra formasi untuk melindungi ruangan itu. Mata pria paruh baya itu menatap takjub. Mulutnya ternganga seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja dilakukan oleh King Ruo. Sebuah teknik mantra tingkat tinggi diciptakan di hadapannya. Belum keterkejutannya usai, sekali lagi pria paruh baya itu dikejutkan dengan hal lain karena tiba-tiba aura kultivator tingkat dewa bergulir dari tubuh King Ling. Nafasnya terasa sesak saat aura yang sangat kuat itu menindas udara yang ada di dalam ruangan itu. King Ling dengan perlahan mengedarkan teknik kultivasi Dewi Nuwa. Dengan perlahan kekuatan kehidupan dan pemeliharaan menyebar dari tubuhnya dengan pekat lalu menyelimuti tubuh putri He Tianba. Jenderal Kaibo dibuat tegang. Tubuh tegapnya kini benar-benar basah oleh keringat dingin. Siapa mereka ini? Mengapa auranya sangat dahsyat? Batinnya sambil memperhatikan King Ling. King Ling lalu membuat beberapa kali segel tangan dan melepaskan teknik mantra pada tubuh itu lalu perlahan-lahan menarik pisau yang tertancap dan melepaskannya. Setelah pisau itu ditarik dan terlepas dari tubuh itu, tiba-tiba tubuh putri He Tianba bergetar. "Kakak," ucap King Ling sambil memberikan pisau kecil yang terus bergetar tersebut pada King Ruo. Secara perlahan, tubuh putri He Tianba yang bergetar itu memancarkan aura kehidupan. Wajah Jenderal Kaibo terlihat tegang, takjub dan takut pada kedua pemuda yang ada di hadapannya tersebut. Uhuk, tiba-tiba putri He Tianba terbatuk-batuk dan terbangun. Wajah cantiknya menatap semua orang yang ada di dalam ruangan itu dengan heran, terlebih lagi ada wanita bercadar di sisi tempat tidurnya.
Putri, ucap Jenderal Kaibo sambil berlutut. He Tianba sangat heran dengan situasi itu. Jenderal, jelaskan padaku, sebenarnya apa yang terjadi, ucap sang putri. Jenderal Qiabo menatap Putri He Tianba dengan bingung. Putri, apakah Anda benar-benar tidak ingat dengan apa yang terjadi dengan Anda? Putri He Tianba tampak sedang mengingat-ingat sesuatu. Jenderal, ada pisau perak, di mana dia? Ucapnya. Jenderal Kaibo lalu menceritakan peristiwa dengan detail. Putri, saat menjelang malam, pelayan putri yang terbiasa berjaga di depan pintu dikejutkan dengan teriakan Anda, dan menemukan Anda sudah tewas. Saat kami tiba, kami sudah menemukan Anda terbujur kaku dengan pisau perak yang menancap di dada Anda. Putri He Tianba menatap Jenderal Kaibo dengan terheran-heran. Lalu di mana pisau perak itu? Jenderal Kaibo menatap ke arah King Ruo lalu diikuti oleh Putri He Tianba. Sang putri terkejut saat melihat King Ruo yang begitu tampan. Sebelumnya dia tidak memperhatikan keberadaan King Ruo karena terlalu fokus pada penjelasan Jenderal Kaibo. Tuan Putri, dia adalah Tuan Ruo dan istrinya Ling, mereka berdualah yang menolong Anda, ucap Jenderal Qiabo menjelaskan. Putri He Tianba menatap King Ruo dan King Ling bergantian lalu menangkupkan tangannya dengan hormat. Hamba He Tianba mengucapkan terima kasih kepada Tuan dan Nyonya berdua. King Ruo menatap putri tersebut dengan ramah. Jika boleh kami tahu, bagaimana Anda bisa mengetahui ada pisau perak sebelumnya? Putri He Tianba lalu menceritakan pisau perak kecil itu. Tuan, tadi sore tepatnya menjelang malam, aku berjalan-jalan di taman istana untuk melihat bintang di langit. Saat aku sedang duduk di gazebo taman, tiba-tiba aku melihat sebuah sinar melesat ke arah kamarku. Aku kira itu adalah bintang jatuh yang biasa orang-orang bicarakan. Aku lalu memasuki kamar, tetapi tidak menemukan bintang itu. Setelah lama mencari, akhirnya aku merebahkan badanku, tapi tiba-tiba ada pisau perak yang terletak di samping bantal tidurku. Lalu, ucap Jenderal Kaibo penasaran saat Putri He Tianba menjeda kisahnya. Awalnya tidak terjadi apa-apa, tetapi saat aku menyentuhnya, pisau itu tiba-tiba terbang lalu melesat ke arahku. Setelah itu aku tidak tahu apa-apa lagi, ucapnya dengan tubuh bergidik. King Ruo dan yang lainnya merasa heran. Putri Anda sepanjang malam terbujur kaku bahkan tanpa nafas, apakah Anda tidak mengingat sesuatu apapun saat Anda seperti itu? Tanya Jenderal Kaibo penasaran. Putri He Tianba menggelengkan kepalanya. Aku hanya seperti bermimpi, ucapnya pelan. Jenderal, di mana pisau itu? Tanya He Tianba sekali lagi dengan penasaran. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.